warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan soal esai dan kritik. Nama saya Siti Fatimatul Zahra. Nama saya Najodi Salma. Nama saya Firda Syifa. Nama saya Iqbal Hanafi. Nama saya Joas Hadiasyah. Nah, kita ada sedikit pantun nih teman-teman. Dengerin ya. TV rusak jangan dipukul. Cakep. Nanti dia bisa mati. Cakep. Karena semua sudah berkumpul, maka kita mulai presentasi. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan. Pertama-tama yaitu pengertian kritik sastra dan esai. Terlebih dahulu kita akan membahas kritik sastra. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Sedangkan esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke prinsip kritik sastra dan esai yang akan dibawakan oleh Tio. Prinsip penulisan kritik dan esai. Pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas. Hasil ulasannya pun harus memberikan keterangan atau memperlihatkan sebab musabab yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang nyata. Jadi yang terpenting bukan apa yang diulas, tetapi bagaimana cara penulis memberi ulasannya. Lalu ada pendekatan yang digunakan harus jelas. Apakah persoalan didekati dengan pendekatan faktual atau imajinatif? Lalu ada ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus didukung oleh fakta yang nyata dan objektif. Penulis tidak boleh mengubah fakta untuk mendukung pandangannya. Lalu ada pernyataan yang diungkapkan harus jelas, tidak samar-samar, harus dapat dipercaya, tidak disangsikan atau disangkal, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk pembahasan selanjutnya dari materi kritik dan esai adalah mengenai struktur kritik dan esai yang akan dibawakan oleh Nazwa. Struktur kritik, sastra, dan esai. Pertama, pernyataan pendapat. Pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang sedang disoroti. Yang kedua, argumentasi. Argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan logis serta bersifat subjektif atau penegasan ulang. Yang ketiga, reiterasi berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Untuk pembahasan selanjutnya dari materi kritik dan esai adalah mengenai ciri-ciri dari kritik dan esai yang akan dibawakan oleh Johannes. Ciri-ciri esai yang pertama berbentuk proposal, singkat, dan dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam, memiliki gaya pembeda, tidak selalu utuh, memiliki keutuhan penulis, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Ciri-ciri kritik memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan baik dan buruk suatu karya. Yang ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Yang keempat, mematapkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan karya. Yang keenam, tidak berprasangka. Yang ketujuh, tidak mempengaruhi siapa penulisnya. Pembahasan terakhir pada materi kali ini adalah tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama adalah pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif pada teks berbentuk kritik dan esai, kalimat yang digunakannya biasanya tidak secara jelas mencirikan kalimat persuasif secara umum. Pernyataan yang disampaikan penulis mengulas hal dengan data atau kalimat yang logis. Biasanya hal tersebut bertujuan agar mengunggah pemikiran pembaca sehingga akhirnya pembaca setuju dengan ide yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya yang kedua yaitu pernyataan fakta. Dalam kritik dan esai, pendapat penulis disajikan berdasarkan interpretasi ataupun penafsiran dari sudut pandang tertentu dengan disertai kata-kata pendukung. Kehadiran fakta berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada pernyataan menilai. Pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari sangat diperlukan untuk mengetahui kurang atau lebihnya suatu karya, karena hal tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi seorang penulis. Selanjutnya yang keempat yaitu ada istilah teknis. Istilah teknis sendiri merupakan kosakata yang berkaitan pada bidang ilmu pengetahuan tertentu.
Hal ini terkadang perlu dilakukan agar penulis dan pembaca dapat sepaham pada suatu pembahasan tertentu yang perlu dijelaskan secara lebih detail. Selanjutnya yang terakhir ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan ataupun kejadian, bukan berupa tindakan atau aksi yang bisa diamati secara fisik. Terima kasih telah menonton video kami. Sebelum penutupan kita ada pantun nih. Budina membeli bonsai. Cakep! Lalu duduk makan stroberi. Cakep! Semuanya telah usai, saatnya kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang esai dan kritik. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Zahra. Perkenalkan, nama saya Nidudini Salma. Perkenalkan, nama saya Firda Syifa. Perkenalkan, nama saya Tio Iqbal Hanafi. Perkenalkan, nama saya Jonas Fernanda Haryanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?